Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ngopi Desa. Kembali lagi di channel Ngopi Desa, ngobrol pintar tentang desa. Kembali lagi bersama saya Yudi Sucipto. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang desa. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, di sebelah saya sudah hadir yakni Bapak Zainal Mustafa. Beliau adalah koordinator tenaga ahli pendamping di Kota Batu. Selamat malam Pak Zainal. Malam Mas Yudi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ternyata Kota Batu di malam hari semakin dingin. Makanya saya pakai jaket. Iya luar biasa. Memang dingin. Ini sudah mulai hujan juga Mas Yudi. Sama. Lagi ya bulan-bulan begini memang lumayan dingin. Aktivitasnya masih berdesa? Ya, ngurusi desa dengan teman-teman di pendamping desa begitu, masih nyaman dan memang kayaknya saya merasa passionnya di situ. Ada passion. Kalau Ya. ada pekerjaan, ada passion itu menjalaninya enak. Insya Allah begitu. Jumlah TPP di Kota Batu berapa orang? Kita total 14 dengan 19 desa, itu dari mulai tingkatan kota sampai desa itu 14, tapi kota sebenarnya 16 harusnya. Jadi ada 2 slot pendamping lokal desa yang masih kosong. Ya, yang ada sekarang 14. Ada berapa desa? Jumlah desanya 19. Ya, tapi kalau total satu kota ini desa sama kelurahannya 24 desa kelurahan. Jadi ada 5 kelurahan dengan 19 desa. 19 desa. Kota Batu terkenal dengan kota wisatanya. Kota wisata. Tentunya hubungannya ini tidak jauh dengan wisata yang ada di desa. Kita berbicara tentang BUMDes yang ada di Kota Batu khususnya. Hari ini kan BUMDes kan menjadi sesuatu yang menarik, Pak. Betul. Ya, sesuatu yang menarik, apalagi beberapa desa itu sudah bisa dikatakan berhasil untuk Mengembangkan BUMDes. BUMDesnya. Bagaimana pandangan Pak Zainal terkait dengan BUMDes hari ini? Ya, terima kasih Mas Yudi dan teman-teman sobat desa. Memang hari ini bicara soal BUMDes ini sebenarnya sangat strategis berkaitan dengan pengembangan usaha ekonomi di desa dan menuju kemandirian desa itu sendiri. Kenapa? Karena ya harapannya dengan adanya BUMDes ini desa nanti punya satu sumber pendanaan. Nah, kalau diibaratkan di negara itu BUMDes itu kan BUMN-nya. Dan ini memang posisi BUMDes ini sangat strategis karena ukuran strategisnya seperti apa ya? Terakhir itu ada regulasi atau undang-undang yang kemudian menegaskan bahwa BUMDes ini sebagai badan hukum. Nah, ini kan betapa pemerintah pusat ini sebenarnya memandang BUMDes ini sangat strategis. Ya, memberi perhatian khusus terhadap BUMDes juga. Betul. Nah, sehingga ini harapannya ini bisa ditangkap oleh desa, dipahami oleh desa. Ini juga, oh ya ternyata BUMDes ini memang strategis. Memang di regulasi tidak ada bahasa wajib begitu desa itu untuk membentuk BUMDes, tetapi dengan dukungan support dari pemerintah pusat yang sedemikian rupa itu mestinya ini bisa ditangkap bahwa BUMDes ini sangat strategis untuk desa. Dari 19 desa dan 5 kelurahan tadi, bisa dikatakan bagaimana kondisi BUMDes di desa-desa itu Pak, hari ini di Kota Batu? Ya, kita bersyukur kalau kondisi BUMDes di 19 desa itu semuanya ada. Semuanya ada, tetapi memang dinamika mengembangkan BUMDes ini juga tidak mudah sebenarnya. Nah, sehingga secara struktur atau kepengurusan rata-rata pengurus BUMDes di Kota Batu ini sudah
generasi kedua dan ketiga Mas Yudi. Jadi yang mulai awal berdiri itu ya ada yang kemudian harus restrukturisasi, ada yang revitalisasi dan sebagainya. Dan pengurusan juga. Nah ini sudah rata-rata ya generasi kedua dan ketiga. Ini tentunya harus menjadi pekerjaan juga bagi teman-teman pendamping di lapangan, pendamping desa dan juga pendamping desa. Strategi apa atau bagaimana cara jenengan sebagai koordinator tenaga ahli pendamping desa untuk memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada teman-teman yang ada di desa, khususnya dalam perhatiannya kepada BUMDes? Iya, tentu teman-teman selalu kita dorong untuk bagaimana BUMDes di desa itu benar-benar dipahami dulu lah betapa strategisnya begitu. Kenapa harus ada BUMDes gitu. Terus apa sih kira-kira manfaatnya ketika desa ini punya BUMDes? Nah, kita mengacu di beberapa tujuan didirikannya BUMDes itu kan salah satunya untuk membuka lapangan pekerjaan, kemudian bisa juga untuk pelayanan gitu, untuk mengembangkan usaha-usaha, mendatangkan PAD juga untuk ekonomi desa. di desa, termasuk harapan besarnya nanti adalah memberikan PAD kan begitu, itu sebagai salah satu sumber keuangan di desa. Nah, artinya ketika BUMDes itu berjalan, mestinya ya ukuran kemandirian itu sebenarnya salah satunya ada di BUMDes. Artinya secara sumber anggaran itu desa tidak tergantung pada dana transfer desa yang hari ini ada di APBD kota, kabupaten maupun dari pusat misalnya. Apanya begitu Mas? Karena ini kan kota wisata, apakah kebanyakan desa-desa itu unit usahanya juga desa wisata atau pengelolaan wisata yang ada di Kota Batu ini Pak, untuk unit usaha BUMDesnya? Ya, secara geografis memang potensi desa-desa yang ada di Kota Batu ini punya potensi arah ke sana. Sekaligus itu sejalan dengan branding kota Batu sebagai kota wisata. Nah, tetapi kami sendiri selalu mengingatkan bahwa boleh kita fokus ke desa wisata, ke wisata desa misalnya. Yang penting tetap harus dimunculkan kearifan lokalnya supaya ini tidak tidak terjadi kanibalisme atau misalnya semuanya berpikir tentang pembangunan rest area misalnya. Nah, sementara di Kota Batu ini antara satu desa dengan desa yang lainnya ini sangat berdekatan. Nah, kalau ini hanya lata begitu, misalnya ya potensi ada, tetapi maka ini perlu ada satu pemahaman bahwa jangan semuanya misalnya membangun rest area misalnya. Ini harus ada mana yang bagian supporting dari masing-masing potensi desa tentunya, itu mana yang kemudian menjadi kegiatan utama wisata misalnya. Dan yang lainnya bisa mendukung. Betul, jadi tidak semuanya atau hanya satu lah misalnya. Harus ada kajian ekonomi khusus dalam satu desa satu dan desa yang lain. Iya, supaya nanti ini sinergis. Jadi tidak kanibalisme, karena yang namanya wisata itu kalau tidak diatur begitu, ya pasti akan terjadi kanibalisme. Nah, iya. Tentunya BUMDes yang satu, desa yang satu dan desa yang lain harus saling melengkapi biar betul. Bisa terjadi integritas di situ, Pak. Ya. Lantas sampai hari ini dukungan dari pemerintah Kota Batu sendiri terhadap keberadaan BUMDes di Kota Batu seperti apa? Pemerintah Kota Batu dalam rangka untuk mengembangkan BUMDes sebenarnya cukup bagus, Mas Yudi. Di kota itu ada program lomba BUMDes. Nah, itu dalam rangka untuk memacu dan juga mengukur, ya tidak dalam rangka penghargaan atau apa tidak, tetapi memang secara substansi dengan adanya lomba itu maka BUMDes yang ada di Kota Batu ini akan berlomba-lomba untuk berbenah untuk mengembangkan diri dengan ukuran tertentu, begitu. Bahkan harapannya ini juga selaras dengan kegiatan di provinsi. Provinsi itu kan setiap tahun juga ada lomba tingkat provinsi, sehingga
sebelum kita kirim ke sana paling tidak di kota itu sudah ada screeningnya lah. Iya. Nah, jadi sebelum pandemi kemarin rutin sudah kita lakukan tapi ketika pandemi kemarin kita sempat terhenti juga karena pandemi sehingga tidak ada lomba untuk 2 tahun terakhir ini. Nah, sehingga harapannya dengan lomba itu memang ukurannya nanti kita bisa melihat perkembangan BUMDes itu dari beberapa indikator yang kita buat sehingga benar-benar terukur. Itu salah satunya begitu. Terus ada beberapa juga di dukungan lainnya itu selain kita di teman-teman pendamping yang dari Kementerian Desa itu ada teman-teman pendamping BUMDes khusus yang pendamping BUMDes khusus yang ada di kota, dan kita sinergi, kita bisa saling membantu karena teman-teman yang di pendamping Kemendes ini kan tidak hanya mengurusi soal BUMDes, tapi kita ya pendamping desa. Jadi semua kegiatan yang di desa itu menjadi domainnya kita juga dengan itu kita sangat terbantu sekali. Memang Kota Batu ini unik ya, kota yang punya desa. Iya. Lantas sampai hari ini Pak, kira-kira dari penggunaan dana desa, kontribusinya terhadap penggunaan dana desa terhadap BUMDes yang ada di desa, pengaruhnya seperti apa Pak? Dengan adanya dana desa yang salah satu prioritas penggunanya kan boleh untuk mengembangkan BUMDes melalui skema penyertaan modal. Nah, ini rata-rata di desa itu pemerintah desa sebenarnya sudah menganggarkan dana desa itu untuk penyertaan modalnya, dan bervariasi tapi rata-rata di atas 100, ada yang 100, 200 begitu. Kalau di bawah 100 mungkin 1-2 desa saja. Bahkan kemarin ada yang sampai 500, 600 itu ada yang sudah menganggarkan untuk penyertaan modal. Ya, sebenarnya pemerintah desa itu beberapa pemerintah desa sudah support betul terhadap sangat mendukung terhadap perkembangan BUMDes. Dan karena kan salah satu prioritas penggunaan DD di tahun 2022 juga pemulihan ekonomi secara nasional pasca pandemi ini kan sesuai dengan kota wisata Batu. Tentunya kemarin banyak BUMDes yang mungkin yang bergerak di desa wisata tutup Pak. Betul. Juga wisata-wisata di sini juga banyak yang tutup. Harapannya ke depan Pak terkait dengan BUMDes yang ada di Kota Batu ini seperti apa? Ya, kami berharap BUMDes ini benar-benar bisa dikembangkan, dan strategisnya BUMDes saya pikir dengan adanya supporting dari pemerintah pusat baik dalam bentuk regulasi maupun prioritas penggunaan terutama dana desa ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh desa untuk mengembangkan BUMDes. Kemudian tentu yang tadi bahwa dengan berkembangnya BUMDes itu salah satunya adalah dapat mensupport PAD. Nah, dengan apa sih fungsinya ketika nanti PAD ini disupport dari BUMDes misalnya, artinya PAD ini besar. Nah, ini kan tentu ruang untuk mendiskusikan penggunaan PAD ini kan lebih luas juga. Cukup di desa lah, artinya begitu. Kita kalau selama ini ya mau tidak mau kalau kita masih tergantung dengan dana di APBN atau APBD ya kita harus ikut yang ngasih anggaran kira-kira begitu. Tapi kalau kita punya PAD begitu, nah ini kan cukup dengan kewenangan desa. Kewenangan desa cukup di musyawarah desa sehingga tentu penggunaannya itu juga akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan desa. Begitu. Hanya beberapa hal itu kan kadang kalau kita pakai APBN itu kan aturannya rigid banget begitu. Nah, ini harapannya dengan kalau di PAD kan dengan musyawarah desa, insya Allah ini kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum tercover, soal kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, ini kan bisa di-cover dari sini. Kita punya contoh beberapa desa-desa di luar sana yang sudah membuktikan itu dengan PAD mereka bisa mengcover beberapa kegiatan. Kalau di Kota Batu sendiri untuk desa yang BUMDesnya bisa dikatakan sudah maju Pak,
Artinya BUMDes yang sudah apa ya, bisa dijadikan contoh lah untuk desa-desa yang lain, mungkin di Kota Batu atau di kota-kota yang lain, di kabupaten yang lain. Ada Pak BUMDes di desa mana? Kita kalau misalnya ukurannya lomba, Iya. desa yang kita lakukan kemarin, ini kita punya beberapa BUMDes yang memang menurut saya sudah on the track begitu. Meskipun pelan, tapi pasti ini sudah pada jalurnya lah, kira-kira begitu, Mas Budi. Di desa mana Pak? Salah satunya ada di Desa Sumbergondo. Sumbergondo. Nah, Sumbergondo, di Desa Sumbergondo ini BUMDesnya mengelola apa? Kafe yang di kebun apel, namanya Degundu. Degundu Nah, tadi. ini diambil dari nama dusun yang ada di situ. Kemudian dia juga mengelola sampah. Nah, mengelola sampah. Nah, ini termasuk juga ada punya apa? Semacam BUMDes Smart lah. BUMDes Smart minimarket yang untuk sembako dan sebagainya. Ini salah satu desa yang on the track begitu. Kemudian ada lagi juga di Desa Pandan, itu yang punya lumbung stroberi, itu juga luar biasa. Ini kebetulan dua-duanya memang fokus di desa wisata begitu, mengawali untuk mengembangkan desa wisata di masing-masing desa ini. Sebenarnya banyak Pak ya potensi alam, potensi wisata yang ada di Kota Batu ini yang sedianya memang cukup apa ya, cukup mudah lah kalau dikembangkan sebenarnya Pak. Apalagi terkait dengan konsep wisatanya kan banyak sekali. Betul. Makanya kita memang ya potensi kita di wisata memang. Artinya secara alam, kemudian geografis, dan kenapa Batu ini berani mendeklar sebagai kota wisata, ya salah satunya karena alamnya. Tuh, nah, yang seperti yang kita rasakan malam ini kan udaranya yang luar biasa. Nah, ini yang masih diminati kan begitu. Banyak wisatawan ke Batu, salah satunya ya karena ingin udara yang sejuk, suasana udara yang segar begitu, sehingga desa-desa yang ada di Kota Batu ini ya potensinya sebenarnya arahnya ke sana. Apalagi jumlah wisatawan yang ke Batu ini sebenarnya sudah, desa tidak harus membranding sih sebenarnya untuk mendatangkan wisatawan ke Batu, tapi membranding bagaimana wisatawan itu masuk ke desanya begitu. Karena Kota Batu ini kalau ngomong normal ketika belum pandemi itu hampir setiap minggu sudah keluar tahun 6-7 juta lah kira-kira begitu dalam setahun Kota Batu. Maka itu potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana desa berlomba-lomba untuk wisatawan ini bagaimana mau mampir ke desa kita masing-masing. Itu maksudnya sebenarnya. Tentunya ada target-target Pak dari Pak Zainal ini selaku koordinator tenaga ahli di Kota Batu. Target-target ke depan dalam waktu dekat ini apa kira-kira, selain nanti kita akan memprioritaskan penggunaan dana desa tahun 2022, tapi untuk target BUMDes sendiri Pak dalam waktu dekat ini seperti apa? Ya, untuk pengembangan BUMDes sesuai regulasi yang terbaru, kita akan berbenah di sisi administrasi. Kemudian tentu di unit usaha nanti. Administrasi itu menyesuaikan regulasi yang baru bahwa dengan adanya penegasan bahwa BUMDes ini sebagai sebuah badan hukum. Nah, ini skemanya kan harus mendapatkan nomor dari Kemenkumham juga. Nah, sehingga ini akan kita dorong BUMDes yang ada di Kota Batu ini melakukan pendaftaran di Kemendes dulu, kemudian nanti mendaftarkan di Kemenkumham. Ya, itu administrasi. Kemudian tentu di kelembagaan, soal manajerial, soal komunikasi juga ini memang masih menjadi tantangan ya. Saya tidak menganggap ini hambatan, tapi tantangan. Salah satu tantangan pengembangan BUMDes di Kota Batu adalah soal komunikasi juga antara pengurus BUMDes dengan pemerintah desa. Nah, ini kalau kita lihat di beberapa BUMDes di luar sana ya,
salah satu faktor berkembangnya BUMDes ya bersinerginya antara pengurus BUMDes dengan pemerintah desa. desanya. Nah, kalau ini sudah klik, insya Allah kita akan lebih mudah untuk mengembangkan BUMDes. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Oke. Pak Jenal, ngobrolnya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan juga menginspirasi teman-teman yang menyimak obrolan kita malam hari ini. Oke, amin. Terima kasih waktunya Pak Jenal. Oke, Mas Yudi. Mudah-mudahan Sama-sama, kita Oke. bertemu lagi di Oke, kesempatan yang lain dan amin. juga teman-teman yang lain. Sobat-sobat Ngopi Desa, terima kasih menyimak obrolan santai kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Saya Yudi Cipto dan juga Pak Jenal izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.